Bu Ade, boleh bicara sebentar Bu Ade? Iya Pak, Eh, saya Ibu. memang kebetulan ingin berdiskusi dengan Ibu. Hmm. Oh iya, terima kasih ya Bu ya sudah mau eh, meluangkan waktunya. Hmm, oh iya, Ibu Ade kan baru beberapa minggu mengajar di kelas 5. Sebelumnya kan kelas 3 ya? Iya Bu. Baik. Bagaimana Bu perasaan Bu Ade saat ini? Hmm, Terima kasih Pak eh, Bu, ya Ibu. terima kasih Bu karena telah meluangkan waktunya. Jujur saja saya masih merasa agak kewalahan. Siswa di kelas 5 ini sangat aktif dan sering sulit untuk dikendalikan. Materi yang saya berikan juga sepertinya belum terlalu menarik bagi mereka. Ya, saya mengerti perasaan Ibu. Memang menghadapi kelas baru memang membutuhkan penyesuaian. Coba mari kita bahas lebih lanjut apa saja yang membuat Ibu merasa kesulitan. Begini, apa tujuan utama yang Ibu ingin capai dalam mengajar di kelas 5 ini? Saya ingin seperti halnya di kelas 3, saya ingin siswa di kelas saya bisa lebih aktif belajar, memahami materi dengan baik, dan tentu saja merasa senang berada di kelas saya. Menurut Ibu Ade, apakah pengelolaan kelas 5 yang Ibu lakukan sudah sejalan dengan tujuan yang hendak Ibu capai? Eh, saya sebenarnya sudah berusaha mencairkan suasana di dalam kelas, berusaha untuk mengajar dengan cara yang menyenangkan, namun tetap saja masih ada siswa yang tidak mengindahkan instruksi yang saya berikan, Bu. Kalau begitu, mari kita bahas lagi ya, lanjut permasalahannya ini yang sedang Ibu hadapi di kelas 5 ini. Selain kesulitan mengelola kelas, adakah tantangan lain yang Ibu hadapi? Iya, Bu, saya juga merasa kesulitan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Mungkin karena saya sudah terbiasa mengambil metode-metode pembelajaran di kelas bawah. Ketika naik di sini saya merasa metode yang saya gunakan sekarang ini sudah tidak efektif untuk siswa kelas 5, Bu. Memangnya ya metode apa yang biasa Ibu gunakan di kelas 3? Dan kenapa Ibu merasa metode tersebut kurang efektif di kelas? Biasanya saya menggunakan metode-metode ceramah, Hmm. dan metode-metode lain yang sifatnya untuk melatih anak-anak. Eh, Namun tetap saja saat ini saya tidak kalau saya perhatikan metode-metode seperti itu tidak lagi, anak-anak jadinya cepat bosan di dalam kelas. Selain itu mereka juga sulit untuk mendengarkan mereka juga tidak tidak memperhatikan lagi, Bu. Bisa Ibu ceritakan lebih spesifik mengenai perilaku siswa yang sulit dikendalikan? Apakah ada pola tertentu yang Ibu amati? Iya, Bu. Biasanya saya melihat mereka mudah sekali teralihkan perhatiannya dan terkadang mereka juga berkata kasar kepada Oh. teman-temannya. Selain itu kebiasaan keluar kelas tanpa minta izin, memasukkan makanan di dalam kelas pada saat belajar, padahal saya sudah menuntun mereka membuat kesepakatan kelas untuk menghindari hal-hal seperti itu. Tapi tetap saja Pak, tetap saja Bu dilanggar. Astagfirullah. Benar-benar ya itu anak-anak. Tapi em, pernah tidak Ibu mencoba beberapa strategi untuk mengelola kelas? Dan apa hasilnya begitu? Sejauh ini yang saya lakukan hanya membuat kesepakatan kelas saja karena ini masih minggu kedua, Bu. Eh, saya berusaha untuk
saya kenapa hanya kesepakatan kelas, baru kesepakatan kelas karena saya berusaha untuk mengajarkan mereka tentang hak, apa itu hak, apa itu kewajiban, dan bagaimana itu yang namanya tanggung jawab di dalam kelas. Oh, seperti itu. Tapi kira-kira adakah faktor lain di luar kelas seperti misalnya lingkungan keluarga atau teman sebaya yang mungkin mempengaruhi perilaku siswa sehingga mereka berbuat seperti itu di kelas? Kalau yang seperti itu Bu, sejauh ini saya belum pernah mengadakan pertemuan dengan orang tua wali murid. Jadi eh, saya belum tahu. Semoga ya Bu ada kesempatan sehingga saya bisa bertemu dengan wali murid mereka. Iya Bu, Eh, coba Ibu ingat-ingat sewaktu di kelas 3 kemarin, metode pembelajaran apa yang biasa Ibu gunakan? Dan mengapa Ibu merasa metode tersebut efektif saat itu? Iya Bu, saya juga sudah mencoba menggunakan metode yang pernah saya gunakan di kelas 3. Namun sepertinya kurang efektif digunakan di kelas 5 Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa metode tersebut kurang efektif di kelas 5? Apakah siswa terlihat bosan, tidak fokus, atau mengalami kesulitan dalam memahami materi dengan menggunakan metode tersebut? Kalau sejauh ini saya lihat metode tersebut tidak memberikan hasil seperti yang saya harapkan, makanya saya menganggapnya itu tidak sesuai begitu Bu. Jadi adakah materi pelajaran tertentu yang lebih sulit diajarkan di kelas 5 dibandingkan di kelas 3, Bu? Eh, jika jika dilihat dari segi materi, di kelas 5 sepertinya materinya lebih kompleks Bu. Hmm. Nah, apakah maksudnya berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan ini, apakah Ibu menemukan strategi yang tepat yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu saat ini? Sejauh ini Bu, saya melihatnya ada beberapa strategi sepertinya yang cocok untuk diterapkan. Pilihan-pilihan saya tersebut misalnya pembelajaran yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok, diskusi kecil, dan proyek-proyek kecil, diskusi kelompoknya Bu. Dan selain itu saya tertarik untuk melibatkan siswa dalam merancang kegiatan belajar. Misalnya untuk mengajarkan konsep pecahan, saya mungkin bisa menggunakan media-media visual seperti gambar dan serta memberikan banyak contoh soal seperti itu, Bu. Ya, luar biasa, Bu. Tapi selain itu, apa lagi yang kira-kira harus Ibu antisipasi agar kondisi kelas Ibu itu tetap kondusif? Eh, saya mungkin akan mencoba metode-metode tersebut. Saya juga akan memberikan, selain di pembelajaran, saya juga mungkin akan memberikan asesmen, Bu. Baik yang kognitif dan non kognitif. Seperti yang Ibu katakan tadi, saya belum memahami mengenai lingkungan belajar, lingkungan rumahnya mereka. Jadi dengan asesmen ini saya mencoba untuk menemukan bagaimana lingkungan sebenarnya anak-anak ini. Saya merasa Uh, mm-mm. saya merasa karena selama ini saya juga tidak mau berputus asa sih Bu, karena menurut saya setiap siswa itu memang memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda, sehingga saya ingin menggabungkan disiplin dengan pembelajaran seperti itu Bu. Sangat bagus, Ibu Ade. Untuk mendukung Ibu, saya sebagai kepala sekolah, saya sebagai kepala sekolah akan membantu Ibu mencarikan referensi materi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 5, Bu. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya. Ya, ya, mohon maaf suaranya Bu Ade. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya. Terima kasih banyak Bu atas dukungannya. Ya, ya, ya Bu, karena itu ide yang sangat bagus Bu. Kemauan Ibu untuk mencoba hal baru adalah langkah yang tepat.
Saya yakin dengan sedikit penyesuaian, Ibu bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Jadi, eee, kita sudah memiliki rencana aksi yang sudah cukup jelas ya, Bu, ya. Ibu Iya. akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini. Namun, jangan ragu untuk meminta bantuan jika ada kesulitan. Kita juga bisa bertemu kembali dalam beberapa minggu ke depan untuk mengevaluasi perkembangannya. Iya, Bu, terima kasih atas dukungannya, Bu. Saya akan berusaha yang terbaik. Iya, semoga, apa yang Ibu Ade, rencanakan, bisa berjalan dengan baik sehingga bisa menghasilkan, eee, hal yang baik juga. Iya, Bu, insya Allah, Bu. Terima Kalau kasih Bu begitu, Ade. kalau begitu saya Ya, pamit, Bu. iya Bu Ade. Ya, silahkan dilanjutkan. Iya, terima kasih. Saya mohon pamit, Bu. Ibu. Ya, baik. Pas 15 menit atau